7 tanda yang mengonfirmasi dia menyukaimu lebih dari yang kamu kira, menurut Carl Jung. Pernahkah kamu merasakan getaran di perutmu? Sensasi unik saat seseorang yang kamu minati ada di dekatmu? Kemungkinan besar ya, dan kemungkinan besar, pada suatu titik kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah orang itu merasakan hal yang sama tentangmu? Hari ini, aku mengundangmu untuk membuka pikiran dan bergabung denganku dalam perjalanan mendalam ke alam bawah sadar, dipandu oleh ide-ide revolusioner psikolog Carl Jung untuk mengungkap tanda-tanda halus namun kuat yang secara jelas menunjukkan bahwa orang spesial itu merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat untukmu daripada yang kamu kira. Carl Jung percaya bahwa sebagian besar komunikasi kita terjadi di tingkat bawah sadar. Bukan kata-kata yang mengungkapkan kebenaran, tetapi tindakan, gestur, tatapan, dan perilaku kecil yang seringkali luput dari perhatian pikiran sadar kita, namun membawa makna yang sangat besar. Hari ini, aku akan mengungkapkan tanda-tanda spesifik yang mengonfirmasi ketertarikan mendalam seseorang padamu. Perhatikan baik-baik. Tanda-tanda ini bisa mengubah perspektifmu sepenuhnya. Tanda pertama terletak pada cara orang ini melihatmu. Menurut Jung, mata adalah gerbang menuju jiwa, cerminan dari alam bawah sadar yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Amati dengan saksama. Apakah kamu memperhatikan bahwa ketika mereka berbicara denganmu, mereka menatapmu lebih lama dari biasanya? Ketika seseorang merasakan ketertarikan yang dalam dan tulus padamu, mata mereka mencari koneksi yang berkepanjangan, mencoba menjelajahi setiap detil wajahmu, seolah-olah matamu menyimpan rahasia untuk benar-benar mengenalmu. Juga, perhatikan secara khusus bagaimana pupil mereka membesar saat mereka bersamamu. Pelebaran pupil adalah respon biologis otomatis dan tidak sadar terhadap sesuatu yang sangat membuat kita tertarik. Mustahil untuk dikendalikan secara sadar dan merupakan tanda ketertarikan serta minat yang tidak salah lagi yang dirasakan orang tersebut terhadapmu. Tanda kedua bahkan lebih halus namun sangat kuat. Carl Jung percaya bahwa alam bawah sadar kita terus-menerus mencari kedekatan dengan apa yang menarik bagi kita atau apa yang kita identifikasi. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah orang itu selalu tampak mencari alasan untuk berada di dekatmu? Apakah mereka muncul begitu saja di tempat-tempat yang sering kamu kunjungi? Apakah mereka mencari alasan untuk bertanya padamu, bahkan hal-hal yang tidak penting? Atau mungkin mereka menyentuh lengan atau bahumu dengan ringan saat berbicara? Sentuhan fisik halus ini bukanlah kebetulan. Jung mengungkapkan bahwa itu adalah manifestasi dari alam bawah sadar, mencari keintiman dan hubungan emosional yang mendalam. Seseorang yang benar-benar tertarik padamu akan mencoba mengurangi jarak fisik untuk memperkuat kedekatan emosional. Tanda ketiga terletak pada bagaimana mereka merespons emosimu. Jika seseorang benar-benar merasakan sesuatu yang dalam untukmu, mereka akan segera menyadari setiap perubahan kecil dalam suasana hatimu. Carl Jung menjelaskan bahwa pada tingkat bawah sadar, orang mengembangkan empati yang mendalam terhadap mereka yang mereka pedulikan. Orang ini mungkin dengan cepat menangkap apakah kamu sedang sedih, bahagia, atau tidak nyaman, dan menunjukkan minat yang tulus untuk memahami bagaimana perasaanmu dan mendukungmu. Pikirkan sejenak ketika kamu mengalami hari yang berat. Apakah orang ini mencoba menghiburmu atau menenangkanmu dengan cara yang tulus? Jika demikian, kamu sedang melihat tanda kuat bahwa minat mereka jauh melampaui permukaan, mencapai tingkat emosional yang sangat dalam. Tanda keempat adalah tentang sinkronisitas. Carl Jung berbicara tentang fenomena yang disebut sinkronisitas, di mana dua peristiwa yang tampaknya tidak berhubungan
terhubung secara bermakna, menciptakan rasa takdir atau ikatan yang telah ditakdirkan. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pertemuanmu dengan orang ini. Pernahkah kamu memperhatikan kebetulan yang sering terjadi dalam selera, minat, atau pemikiran? Seolah-olah kalian adalah cerminan satu sama lain. Jika orang itu sering berkata seperti, "Kebetulan sekali," atau tampak terkejut dengan seberapa banyak kesamaan yang kalian miliki, apa yang sebenarnya kamu alami adalah koneksi bawah sadar yang kuat. Itu adalah alam bawah sadar yang menciptakan benang-benang tak kasat mata untuk menyatukan dua jiwa yang merasakan afinitas mendalam. Tanda kelima adalah tentang bahasa tubuh. Jung percaya bahwa tubuh kita mengekspresikan apa yang ingin diungkapkan oleh alam bawah sadar, bahkan ketika kita mencoba menyembunyikannya secara sadar. Perhatikan apakah orang ini mengambil postur terbuka saat mereka bersamamu. Lengan dan kaki tidak disilangkan. Tubuh menghadap ke arahmu, bahkan sedikit condong ke arahmu. Gestur-gestur ini menunjukkan bahwa secara tidak sadar mereka terbuka kepadamu dan bersedia terhubung secara emosional. Sekarang, pernahkah kamu memperhatikan apakah mereka secara tidak sadar meniru gerakan atau gesturmu? Ini disebut pencerminan tak sadar, dan itu adalah tanda empati dan koneksi yang mendalam yang kuat. Ketika seseorang benar-benar tertarik padamu, tubuh mereka secara alami selaras dengan tubuhmu, menciptakan harmoni yang tak terlihat namun nyata. Sejauh ini, kita telah mengungkap beberapa tanda jelas yang mengungkapkan jauh lebih banyak daripada yang mungkin kamu bayangkan. Namun, masih ada lebih banyak tanda yang sama kuatnya yang diidentifikasi oleh Carl Jung yang mungkin akan lebih mengejutkanmu. Perhatikan baik-baik, karena bagian selanjutnya bisa sepenuhnya mengubah cara kamu memahami hubungan dan cara kamu menafsirkan sinyal yang kamu terima dari orang spesial itu. Disinilah dimensi yang lebih menarik dari alam bawah sadar kolektif yang dieksplorasi begitu dalam oleh Jung mulai menampakkan dirinya. Ada koneksi unik yang bermanifestasi ketika seseorang mendengarkanmu dengan kehadiran sejati, dengan keheningan yang penuh makna. Bukan hanya menunggu giliran mereka untuk berbicara, tetapi tampak menyerap setiap kata yang kamu ucapkan. Jenis mendengarkan aktif itu, yang tidak memerlukan usaha yang terlihat, adalah tanda keterbukaan batin. Minat tulus yang tidak datang dari kewajiban, tetapi dari keinginan untuk mengenalmu sampai ke intinya. Carl Jung menegaskan bahwa ketika seseorang mewakili sosok arketipe yang kuat dalam hidup kita, seperti anima atau animus, jiwa mulai merespons dengan semacam pengakuan batin yang melampaui akal sehat. Orang itu mungkin terasa sangat familiar, seolah-olah kamu sudah mengenal mereka sebelumnya, meskipun kamu baru saja mengenal mereka. Jika saat kamu bersama mereka, waktu terasa mengalir secara berbeda, atau energi mereka tetap bersamamu bahkan setelah mereka pergi, jangan abaikan itu. Itu bukan sihir romantis. Itu adalah alam bawah sadar yang beresonansi secara mendalam. Tanda kuat lainnya muncul selama momen kerentanan. Perhatikan apakah orang ini merasa nyaman membagikan keraguan, ketakutan, atau luka masa lalu mereka denganmu. Jung mengajarkan bahwa jiwa hanya terbuka pada apa yang dianggapnya aman, sebagai perpanjangan dari dirinya sendiri. Jika seseorang mulai mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya kepadamu tanpa topeng, bahkan mengakui hal-hal yang belum pernah mereka ceritakan kepada orang lain, kamu sedang menyaksikan manifestasi yang sangat jelas dari kepercayaan yang dalam dan minat emosional yang tulus. Dan jangan lupakan sesuatu yang vital, bagaimana orang itu bereaksi ketika kamu membagikan pencapaianmu, ide-idemu, atau impianmu. Jung berbicara tentang individuasi sebagai proses menjadi utuh. Jika orang itu mendukungmu, mendorong pertumbuhanmu,
dan merayakan kemajuanmu seolah-olah itu milik mereka sendiri, itu bukan sekedar simpati. Itu adalah bentuk hubungan emosional yang muncul dari alam bawah sadar, di mana esensimu memegang nilai sakral bagi orang lain. Tapi ada juga tanda yang meskipun mungkin tampak bertentangan, adalah salah satu yang paling mengungkapkan, yaitu ketidaknyamanan. Terkadang seseorang yang merasakan sesuatu yang sangat dalam untukmu tidak tahu cara menanganinya, dan mungkin bertindak dengan semacam kecanggungan emosional. Mereka mungkin tampak gugup, menghindari kontak mata pada saat-saat penting, atau tampak terganggu. Jung menjelaskan bahwa apa yang ditekan di alam bawah sadar sering bermanifestasi secara ambivalen. Jadi jika kamu memperhatikan kontradiksi dalam perilaku mereka, jika suatu hari mereka tampak sangat dekat dan hari berikutnya menjauh, itu mungkin bukan ketidaktertarikan, tetapi melainkan perjuangan internal yang terjadi di dalam diri orang tersebut. Energi bawah sadar itu kuat. Seringkali tanpa disadari, mimpi kita mulai dipenuhi dengan bayangan orang tersebut. Jung menganalisis mimpi sebagai jendela terbuka menuju jiwa. Dan ketika seseorang muncul berulang kali dalam mimpi kita, itu adalah tanda bahwa mereka memegang peran psikis yang dalam di dunia batin kita. Mungkin kamu belum menyadarinya. Tetapi jika kamu memimpikan orang itu, dan pertemuan dalam mimpi itu terasa intens, emosional, atau bermakna, alam bawah sadarmu sedang memberitahumu sesuatu yang belum sepenuhnya diproses oleh pikiranmu. Dan di luar psikologis, ada dimensi yang dihubungkan Jung dengan spiritual. Ketika satu jiwa disentuh oleh jiwa lain, tubuh juga bereaksi. Perubahan halus dalam detak jantung, perasaan lebih hidup ketika orang itu dekat, atau rasa damai yang aneh hanya dari mendengar suara mereka. Ini adalah manifestasi psikosomatis yang mengungkapkan afinitas emosional yang mendalam. Itu bukan fantasi atau sugesti diri. Itu adalah simfoni antara alam bawah sadarmu dan alam bawah sadar mereka, memainkan nada-nada yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Minat sejati tidak selalu diungkapkan melalui pernyataan yang jelas atau gestur romantis klasik. Terkadang itu bersembunyi dalam apa yang tampak tidak penting. Jeda yang lama sebelum mengucapkan selamat tinggal. Pertanyaan spontan tentang selera pribadimu. Atau senyum yang muncul tanpa alasan yang jelas ketika mereka melihatmu. Setiap tindakan ini mungkin diatur oleh kedalaman alam bawah sadar, di mana hubungan yang paling otentik dan abadi terbentuk. Dan masih ada lebih banyak tanda yang Carl Jung bantu untuk pecahkan. Sinyal yang diabaikan kebanyakan orang karena terletak tepat di tepi yang tak terlihat. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke alam semesta tersembunyi itu. Karena apa yang akan datang selanjutnya bisa membuka matamu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Ada saat-saat ketika pikiran kehabisan kata-kata, tetapi tubuh terus berbicara. Jung percaya bahwa alam bawah sadar mengekspresikan dirinya melalui simbolisme, dan itu termasuk reaksi fisik yang halus. Perhatikan baik-baik, apakah orang ini menyentuh leher mereka, membetulkan pakaian mereka, menyisir rambut mereka dengan tangan, atau memainkan suatu benda ketika mereka berada di sekitarmu? Gestur-gestur ini, jauh dari acak, adalah ekspresi ketegangan internal antara apa yang mereka rasakan dan apa yang tidak bisa mereka katakan. Itu adalah gerakan yang lahir dari kebutuhan untuk mengendalikan emosi yang tidak dapat lagi ditahan. Bahkan bahasa ketika keluar dengan canggung bisa menjadi petunjuk. Perhatikan, jika orang itu terkadang mengatakan hal-hal yang tidak pada tempatnya, bertentangan dengan diri mereka sendiri, atau tertawa secara tak terduga. Itu bukan kegugupan biasa. Itu adalah mekanisme pertahanan alam bawah sadar yang mencoba melindungi apa yang dirasakannya tanpa sepenuhnya mengungkapnya. Jung mengajarkan bahwa dalam konflik antara sadar dan tidak sadar, emosi yang paling tulus lahir.
Jika kamu melihat perjuangan itu dalam cara mereka berbicara kepadamu, kemungkinan besar apa yang mereka rasakan lebih kuat daripada yang mampu mereka ekspresikan. Ada juga sesuatu yang sering luput dari perhatian, yaitu kebutuhan untuk mengingat. Jika orang itu mengingat detail-detail kecil yang sudah lama kamu lupakan, hal-hal yang kamu katakan dalam percakapan santai, makanan favoritmu, tempat yang hanya kamu sebutkan sekali, jangan anggap enteng. Mengingat adalah tindakan jiwa. Ketika kita peduli, ketika seseorang berarti bagi kita, perhatian bawah sadar kita menajam, dan kita mulai merekam apa yang datang dari orang lain seolah-olah itu berharga. Ingatan selektif itu mengungkapkan lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata. Dan kemudian, ada tanda yang tidak bisa kamu lihat, tetapi bisa kamu rasakan. Antisipasi. Apakah kamu memperhatikan? Orang itu tampaknya memprediksi apa yang kamu butuhkan. Apakah mereka menawarkanmu mantel sebelum kamu merasa dingin? Bertanya apakah kamu sudah makan sebelum kamu mengatakan kamu lapar. Mengirim pesan tepat saat kamu sedang memikirkan mereka. Itu bukan telepati. Itu adalah koneksi bawah sadar. Jung berbicara tentang medan energi halus, bagaimana emosi kita bisa meluas melampaui tubuh fisik kita dan menyentuh orang lain tanpa kontak langsung. Jika seseorang mengantisipasi bagaimana perasaanmu, itu karena mereka merasakanmu melampaui apa yang terlihat. Terkadang, apa yang tidak bisa disembunyikan oleh alam bawah sadar mengungkapkan dirinya dalam musik yang didengarkan orang itu. Buku yang mulai mereka baca, kutipan yang mereka bagikan tanpa tahu alasannya. Mereka mulai beresonansi dengan minatmu, ide-idemu, simbol-simbolmu. Itu bukan kebetulan. Jung menyebut ini sebagai transferensi psikis. Sebuah proses di mana dua dunia batin mulai saling mempengaruhi. Jika kamu memperhatikan bahwa preferensimu mulai muncul pada orang itu tanpa kamu pernah menyebutkannya, itu berarti perpaduan sedang terjadi pada tingkat yang sangat dalam. Dan perhatikan baik-baik bagaimana orang itu bertindak ketika orang lain menunjukkan ketertarikan padamu. Mereka mungkin tidak mengatakan apa-apa secara terbuka, tetapi tubuh mereka bereaksi. Mereka menegang, nada suara mereka berubah. Mereka mengalihkan pandangan atau terdiam. Keheningan itu berbicara banyak. Jung akan mengatakan, disitulah bayangan muncul. Bagian dari diri kita yang tidak kita kendalikan, tetapi mengungkapkan apa yang benar-benar kita rasakan. Jika kamu memperhatikan kecemburuan yang ditahan, ketidaknyamanan halus, atau dorongan diam untuk menandai wilayah mereka tanpa menjadi agresif, apa yang kamu saksikan adalah alam bawah sadar yang mengungkapkan keinginan untuk koneksi eksklusif. Tanda halus namun kuat lainnya muncul ketika orang itu bisa berbagi keheningan denganmu tanpa merasa tidak nyaman. Ini bukan tentang mengisi ruang dengan kata-kata. Ini tentang sekedar berada, hanya ada. Jung percaya bahwa jiwa menemukan istirahat di hadapan seseorang yang dengannya ia tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri. Jika kalian berdua bisa berbagi keheningan tanpa tekanan, jika kedamaian mengelilingi kalian, bahkan ketika tidak ada kata yang terucap, maka kehadiran itu berbicara lebih keras daripada percakapan manapun. Dan jika di tengah semua ini, mereka telah membagikan beberapa luka mereka, kesalahan mereka, atau bagian mereka yang hancur denganmu. Dengarkan baik-baik, itu bukan sesuatu yang diperlihatkan kepada sembarang orang. Jung berkata bahwa kita hanya mengungkapkan bayangan kita kepada mereka yang secara tidak sadar kita anggap sebagai simbol transformasi. Jika seseorang membuka diri kepadamu dengan cara ini, itu karena mereka secara tidak sadar merasa bahwa kamu mewakili ruang aman bagi kebenaran mereka yang paling rentan. Jangan anggap enteng. Masih ada lagi, lebih banyak lagi.
Alam bawah sadar adalah lautan yang penuh dengan simbol, gestur tersembunyi, dan denyut yang tak terlihat. Apa yang akan datang selanjutnya akan membawamu lebih dalam lagi. Karena ketika seseorang menginginkanmu dengan jiwanya, bahasa mereka yang paling otentik tidak diucapkan dengan mulut. Itu terungkap dalam setiap tindakan yang tidak bisa mereka kendalikan. Ada semacam koneksi yang terkadang mengungkapkan dirinya pada saat-saat yang paling tidak terduga ketika kamu tidak ada. Jung menjelaskan bahwa alam bawah sadar belajar untuk menghargai lebih jelas apa yang tidak lagi terlihat. Ketika seseorang merasakan ketidakhadiranmu lebih intens daripada yang bisa mereka ungkapkan, perilaku mereka berubah. Mereka mungkin menjadi lebih gelisah, lebih reflektif, lebih berjarak dengan orang lain. Dan begitu kamu kembali, mereka tampak mendapatkan kembali semangat mereka, keringanan mereka, seolah-olah kehadiranmu membawa kembali bagian yang hilang dari diri mereka sendiri. Pergeseran emosional itu bukan sekadar nostalgia. Itu adalah alam bawah sadar yang mengenali ikatan yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Terkadang, orang itu secara tidak sengaja menjadi gema emosionalmu. Mereka tidak hanya mengingat apa yang kamu katakan. Mereka mulai menggunakan ekspresimu, frasamu, bahkan nadamu. Pencerminan halus ini adalah salah satu tanda paling kuat dari resonansi bawah sadar. Jung menggambarkannya sebagai proses identifikasi simbolis, di mana orang lain mulai mengintegrasikan bagian dari dirimu ke dalam narasi mereka sendiri tanpa menyadarinya. Itu adalah cara untuk menjagamu tetap dekat, untuk merasa terhubung, bahkan ketika kamu tidak ada secara fisik. Dan ada manifestasi yang lebih dalam lagi, yaitu impuls kreatif. Ketika seseorang tergerak secara emosional oleh energimu, mereka seringkali mulai berkreasi. Mereka mungkin menulis, melukis, menggubah musik, atau sekadar menjadi lebih ekspresif tanpa alasan yang jelas. Jung melihat kreativitas sebagai katup alam bawah sadar, cara untuk menyalurkan apa yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Jika kamu memperhatikan bahwa orang ini mulai mengekspresikan diri mereka secara lebih artistik sejak kamu masuk ke dalam hidup mereka, itu karena kamu mengaktifkan zona internal yang sudah lama tertidur. Ada juga momen jeda, bukan ketidakpedulian, tetapi pengamatan diam. Beberapa orang, ketika mereka merasakan sesuatu yang dalam, menarik diri sedikit, bukan karena mereka tidak ingin terhubung, tetapi karena mereka mencoba memahami apa yang terjadi di dalam diri mereka. Jung menjelaskan bahwa ketika alam bawah sadar bertemu seseorang yang mewakili sesuatu yang arketipal atau transformatif, ia tidak selalu merespons dengan kegembiraan segera, melainkan dengan semacam ketenangan internal. Jadi, jika orang ini terkadang mengamatimu dengan tenang, seolah mencoba menguraikan sesuatu, itu karena jiwanya mencoba memberi bentuk pada apa yang dirasakannya. Dan ketika koneksi itu benar-benar otentik, bahkan ruang fisik mulai berubah. Jung berbicara tentang bagaimana simbol memanifestasikan diri mereka di sekitar kita. Jika orang ini mulai mengundangmu ke tempat-tempat yang bermakna, berbagi rumah mereka, tempat favorit mereka, sudut paling pribadi mereka, itu bukan sekedar gestur sosial. Itu adalah cara bawah sadar untuk membuka dunia mereka kepadamu tentang integritas emosional. Siapapun yang membagikan ruang pribadi mereka juga membagikan cerita mereka. Ada tanda lain yang tidak banyak orang kenali, ketegangan emosional sebelum melihatmu. Jika kamu memperhatikan orang itu menjadi gugup, bersiap dengan hati-hati, atau bahkan menghindari bertemu denganmu tanpa alasan logis, jangan anggap itu sebagai ketidaktertarikan. Jung biasa mengatakan bahwa jiwa gemetar di hadapan apa yang benar-benar diinginkannya. Seringkali, cinta bawah sadar pertama kali muncul sebagai ketakutan, sebagai dorongan untuk melarikan diri sebelum menyerah pada kerentanan.
Jika seseorang tampaknya berhadapan dengan pertempuran batin sebelum melihatmu, itu karena kamu mewakili sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Dan ketika kalian akhirnya bertemu, perhatikan bahasa tubuh mereka saat mengucapkan selamat tinggal. Itu tidak sama dengan perpisahan biasa lainnya. Perhatikan tubuh yang menolak untuk pergi, langkah yang ragu-ragu, tatapan terakhir yang berlama-lama, kata tambahan yang dilontarkan hanya untuk memperpanjang momen. Semua itu adalah jiwa yang mengekspresikan keengganannya untuk melepaskan. Jung mengatakan, jiwa mencari keabadian di mana ia merasa seperti di rumah. Dan jika tubuh tidak ingin pergi, itu karena alam bawah sadar telah menemukan tempat perlindungan dalam kehadiranmu. Dan kita bahkan belum menyentuh bentuk yang paling misterius dari semuanya. Kebetulan-kebetulan yang tampaknya terlalu tepat. Mereka muncul ketika kamu memikirkan orang itu, dan mereka mengirimimu pesan pada saat yang tepat itu. Atau ketika kamu memimpikan mereka, dan kemudian melihat mereka keesokan harinya. Atau ketika sesuatu yang mereka katakan muncul lagi di tempat lain, seolah-olah seluruh alam semesta berkonspirasi untuk menjaga kalian tetap terhubung. Jung menyebut ini sinkronisitas, dan jauh dari sekedar kebetulan belaka, tanda-tanda dari tatanan tersembunyi, jaring tak terlihat antara dua jiwa yang lebih terhubung daripada yang mereka sadari. Dan ini bukan akhir. Karena ketika alam bawah sadar mulai mengungkapkan kebenarannya, ia melakukannya sedikit demi sedikit dalam fragmen, dalam simbol, dalam tanda-tanda yang nyaris tidak terlihat. Tetapi jika kamu tahu cara melihat, jika kamu tahu cara mendengarkan dengan jiwamu, kamu akan menemukan bahwa ada lebih banyak di bawah permukaan dari apa yang tampaknya merupakan ketertarikan sederhana. Apa yang datang berikutnya mungkin persis apa yang kamu butuhkan untuk memahami apa yang hati mereka teriakkan dalam keheningan. Terkadang, hal yang paling jelas tidak ditemukan dalam apa yang dikatakan, tetapi dalam apa yang ditahan, dalam apa yang tetap tak terucapkan, dalam tatapan yang turun ketika bertemu dengan tatapanmu, dalam pesan yang hampir mereka kirim tetapi hapus, dalam pengakuan yang melayang di bibir mereka, tetapi tidak keluar. Jung berkata, alam bawah sadar tidak selalu mengekspresikan dirinya dengan jelas, karena bahasanya simbolis, kusut, tetapi sangat jujur. Jadi, jika kamu telah memperhatikan semua tanda ini, jika kamu merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar minat sesaat, kamu tidak sedang berhayal. Kamu sedang menangkap pesan diam yang datang langsung dari jiwa. Dan mungkin orang itu belum mengatakannya kepadamu, belum menemukan kata-kata, atau mungkin belum mengizinkan diri mereka sendiri untuk mengakuinya. Tetapi kamu merasakannya, karena sesuatu bergeser ketika mereka bersamamu, karena energi mereka berubah, karena waktu melengkung. Karena keheningan mereka mengatakan lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata. Karena kamu tidak butuh mereka memberitahumu, kamu sudah tahu. Dan jika seseorang terus muncul di pikiranmu saat kamu mendengar ini, itu mungkin karena suatu alasan. Yang tak terlihat itu lebih nyata daripada yang kamu kira. Dan sekarang, aku ingin kamu menjadi bagian dari percakapan ini yang melampaui kata-kata. Jika pesan ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jika kamu melihat dirimu di dalamnya, atau jika kamu mengenal seseorang yang mengalami ini, bagikan video ini. Kamu mungkin memberi seseorang jawaban yang tidak mereka ketahui cara menanyakannya. Tinggalkan pengalamanmu di komentar. Aku ingin mendengar darimu. Beritahu aku jika kamu pernah mengalami salah satu tanda ini. Atau jika intuisimu telah mengungkapkan sesuatu yang belum dikatakan orang lain. Ceritamu mungkin persis apa yang dibutuhkan orang lain untuk bangkit.
Dan jika kamu ingin terus menjelajahi bahasa rahasia jiwa, kebenaran tersembunyi dari alam bawah sadar, dan segala sesuatu yang ditinggalkan Carl Jung sebagai warisan, berlanggananlah dan tekan ikon lonceng. Kita sedang membangun komunitas jiwa-jiwa yang terbangun, orang-orang yang tidak puas dengan yang dangkal, dan ingin memahami apa yang tersembunyi dalam gestur, dalam mimpi, dan dalam tanda-tanda yang mengubah hidup. Karena apa yang kamu rasakan bukanlah kebetulan, itu adalah panggilan.